Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam situasi pandemi di saat ini. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, tapi terutama untuk yang berkaitan dengan COVID dan yang berkaitan dengan ekonomi. Ini situasi yang sangat-sangat sulit sekali, tetapi juga tidak hanya dialami oleh negara kita, Indonesia, tetapi juga dialami oleh 215 negara di dunia. Supaya diketahui, kondisinya hampir-hampir sama dan negara lain justru lebih parah dari yang kita alami di Indonesia. Saya setiap hari mendapatkan briefing seperti ini, angka-angka dari Kementerian Luar Negeri yang mengabarkan kondisi-kondisi di dunia seperti apa. Ini kasus tertinggi untuk COVID misalnya. Pagi tadi ini saya dapat Amerika Serikat sekarang sudah berada di angka 3,4 juta. 3,4 juta. Pada penduduknya 319 juta. Brasil 1,8 juta yang positif COVID. Ini yang gede-gede. Kemudian hari ini kita berada pada angka 78.000 kasus positif. Negara kita ini masuk 5 besar penduduk terbanyak. Tetapi kalau dilihat 10 negara dengan kasus tertinggi, kita tidak masuk di dalamnya. Di Amerika 3,4, Brasil 1,8, India 906.000, Rusia 739.000, Peru 326.000. Artinya kita berada pada posisi yang masih bisa kita kendalikan. Oleh sebab itu jangan sampai kita lepas kendali. Manajemen krisis harus betul-betul kita lakukan. Ajak aparat kita di bawah kita untuk betul-betul bekerja extraordinary. Nggak bisa kita dalam situasi seperti ini kita kerja normal-normal. Dalam situasi seperti ini kita kerja biasa-biasa, nggak bisa. Percaya saya nggak bisa. Semuanya harus ganti channel semuanya, nggak bisa kita normal-normal, nggak bisa. Channelnya harus ganti semuanya. Dari channel ordinary, pindah channel ke extraordinary. Dari channel yang cara kerja bertele-tele rumit, ke cara-cara kerja yang cepat dan sederhana. Semuanya harus dirubah seperti itu. Ini situasinya betul-betul situasi yang luar biasa sulitnya. Mengendalikan dua hal yang ini, ekonomi dan kesehatan ini betul-betul harus terjaga dengan baik. Nggak bisa lagi kita kerja dengan SOP normal, nggak bisa. Ini kita harus kerja dengan SOP yang shortcut, yang ada terobosannya. Anak buah ajak untuk masuk ke sana, biar cepat kerja kita. Saya mengapresiasi kerja provinsi-provinsi, Bapak Ibu sekalian, para gubernur, dan dalam penanganan COVID, ini dari seluruh parameter yang kita miliki, memang DIY yang paling baik. Pak Wagub,
Bangka Belitung juga masuk, ini yang 5 besar yang baik. Bangka Belitung, Pak Gub. Aceh juga masuk, yang 3. Sumbar juga masuk, Sumbar, dan Gorontalo, ini dengan parameter-parameter yang dimiliki oleh gugus tugas pusat. Tapi yang lain saya lihat juga pengendaliannya baik. Saya tadi baru berbicara misalnya dengan Pak Gubernur Mandacan, Papua Barat, pengendaliannya yang sembuh banyak dan yang meninggal 4 ini. Yang sekarang ini target dunia itu sekarang bagaimana menekan angka kematian. Yang kedua, bagaimana tingkat kesembuhannya setinggi-tingginya. 2 ini yang sekarang dikejar oleh negara-negara di dunia. Karena mengendalikan COVID-nya, kasus positifnya sangat sulit, penekanannya ada di 2 hal itu. Tapi kalau bisa 3-tiganya, kasus positifnya turun, berarti positivity rate-nya, persentasenya juga turun, tetapi angka kesembuhan dinaikkan, angka kematian diturunkan serendah-rendahnya. Bukan barang yang gampang, tapi sekali lagi ini bukan barang yang gampang. Dan beruntung sekali, kita sekarang ini, kondisi ekonomi kita, meskipun di kuartal kedua, pertumbuhannya kemungkinan, ini dari hitungan pagi tadi yang saya terima, kuartal kedua mungkin kita bisa minus ke 4,3. Di kuartal pertama kita masih positif 2,97. 2,97. Saya nggak bisa bayangin kalau kita dulu lockdown gitu mungkin bisa minus 17. Perlu saya sampaikan, ini saya 3 bulan yang lalu, saya telepon Ibu Kristalina, ini managing director-nya IMF. Dia menyampaikan pada saya di telepon bahwa dunia akan terkontraksi dan global growth hanya akan tumbuh kira-kira 2,5% minus. Tapi terakhir, setelah itu Bank Dunia mengatakan, David mengatakan, minus 5%. Tapi terakhir OECD, angkanya sudah berubah total lagi. Sangat dinamis harian ini, ketidakpastian ini harian, bukan mingguan, harian. Terakhir sudah berada pada angka minus 6 sampai minus 7,6. Betapa beratnya situasi ini. Dan bahkan di tahun 2020, perkiraan-perkiraan itu sudah berubah total. Terakhir yang saya terima dari OECD, Perancis misalnya di angka minus 17,2%. Inggris minus 15,4%. Jerman minus 11,2%. Amerika minus 9,7%. Minus semuanya. Negara-negara minus, nggak ada yang plus semua. Padahal di awal kita, IMF itu memperkirakan Indonesia masih minus, masih plus. Yang plus itu Cina, India, Indonesia. Oleh sebab itu, saya minta pada para gubernur agar rem dan gasnya ini diatur betul. Jangan sampai tidak terkendali. Nggak bisa kita ngegas yang hanya ekonomi aja nggak bisa. Nggak COVID-nya juga nanti malah naik kemana-mana, nggak bisa. Dua-duanya ini harus betul-betul di gas dan remnya diatur betul. Semuanya terkendali semuanya. Oleh sebab itu di semester kedua, terutama di kuartal ketiga, kita harus berani berbuat sesuatu untuk ini diungkit ke atas lagi. Momentumnya adalah di bulan Juli, Agustus, dan September. Kuartal ketiga. Momentumnya ada di situ. Kalau kita nggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa. Udah,
Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga, Juli, Agustus, dan September. Apa yang harus kita lakukan di bulan ini? Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi. Itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan, yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu jangan sampai ada yang ngerem. Kalau ekonomi di provinsi, Bapak Ibu semuanya ingin cepat pulih, belanjanya semuanya harus dipercepat. Kuncinya hanya di situ. Enggak bisa lagi kita mengharapkan sekali lagi investasi swasta, enggak, karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah. Kredit perbankan yang dulu bisa tumbuh 12%, bisa tumbuh 13%, bisa tumbuh 8%, jangan berharap lagi dari sana. Sekali lagi, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, saya berharap belanja yang ada ini harus dipercepat. Karena itu akan menaikkan konsumsi domestik kita, konsumsi rumah tangga kita. Yang di kuartal kedua ini turun, anjlok. Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih 170 triliun. Gede sekali ini. Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi. Ketahuan semuanya. Kemarin saya ulang lagi, ini ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen, semuanya kelihatan sekarang. Harian pun sekarang ini saya pegang provinsi, kabupaten, dan kota. Saya berikan contoh, misalnya realisasi APBD untuk provinsi, bisa bacakan, DKI 45%, Nusa Tenggara Barat 44%, Sumatera Barat 44%, Gorontalo 43%, Kalimantan Selatan 43%, Provinsi Bali 39%, Kalimantan Tengah 38%, Provinsi Banten 37%, Kepulauan Riau 35%, Sulawesi Selatan 34%, Lampung 32%, Papua Barat 32%, Kalimantan Utara 31%, Bangka Belitung 31%, Kalimantan Timur 31%, Jawa Timur 30%, Sulawesi Utara 29%, Jambi 28%, Bengkulu 27%, Sulawesi Tengah 27%, DIY 27%, Jawa Tengah 27%, Riau 27%, Sumatera Utara 25%, Jawa Barat 24%, Sulawesi Barat 24%, Aceh 23%, Kalimantan Barat 22%, Maluku 21%, Nusa Tenggara Timur 21%, Maluku Utara 17%, Papua 17%, Sulawesi Tenggara 16%, Provinsi Sumatera Selatan 16%. Ini secara total, itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal. Karena yang pegawai itu rutin. Belanja modal, coba kita lihat. Sumatera Selatan hati-hati masih 1,4. Ini sudah bulan Juli. Belanja modalnya. Sulawesi Tenggara belanja modal 5,6. Papua 4,8.
Maluku Utara 10,3, NTT 19,6, ini belanja modal. Kalimantan Barat 5,5% belanja modal. Aceh 8,9 belanja modal. Masih rendah-rendah sekali. Hati-hati. Birokrasi kita harus kita ajak agar ada speed di sini. Hati-hati. Ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada Menteri. Nanti LKPP juga biar menyampaikan, Kepala LKPP, di mana kecepatan itu, terutama belanja barang dan jasa ini bisa dilakukan dengan cepat, termasuk belanja modal. Hati-hati, tahun yang lalu, bulan November itu masih ada 15 triliun bulan November masih lelang. Ini hati-hati. Kalau birokrasi kita, dinas-dinas kita enggak kita kendalikan. Model-model belanja seperti yang dulu-dulu ini masih ada yang melakukan. Dipepetkan di November, Desember. Hati-hati. Sekarang ini yang kita butuhkan untuk semua provinsi adalah Juli, Agustus, September sekali lagi. Nanti Pak Roni biar sampaikan bagaimana SE yang dikeluarkan untuk mempercepat itu. Sekarang kita dampingi BPKP ngecek terus juga agar tidak ada terjadi kekeliruan. Saya kira Bapak Ibu para gubernur juga bisa melakukan hal yang sama agar betul-betul belanja kita ini bisa cepat. Kalau kita sudah memiliki angka-angka seperti ini, ya, sudah kelihatan semuanya. Sekali lagi, dalam situasi krisis seperti ini, manajemen yang kita pakai adalah manajemen krisis, bukan manajemen biasa. Nggak bisa business as usual, nggak bisa. Jadi, sederhanakan regulasinya, sederhanakan SOP-nya. Yang terakhir, ini kembali ke COVID, saya meyakini para kepala daerah, utamanya para gubernur, bisa mengontrol manajemen pengendalian COVID ini, sehingga benar-benar kita dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola negara ini. Yang kedua, saya juga akan segera mengeluarkan impres kepada gubernur dalam rangka apa? Agar keluar yang namanya sanksi untuk pelanggar protokol. Saya kira sudah ada yang mendahului Jawa Barat, saya kira sudah mulai memberi sanksi. Memang harus diberi sanksi. Kalau enggak, masyarakat kita ini tidak memiliki kesadaran untuk pakai masker, untuk jaga jarak, dan kita serahkan kepada gubernur sesuai dengan kearifan lokal masing-masing mengenai sanksi ini memang harus ada. Dan impres itu bisa dijadikan payung dalam nanti Bapak Ibu mengeluarkan peraturan gubernurnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para gubernur, para wakil gubernur pada pagi hari ini. Dan negara, rakyat, dan bangsa mengharapkan sekali kita semuanya bekerja keras dalam mengendalikan COVID maupun ekonomi di negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.